Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Ibu Dwi Reski Anandari, dan juga yang saya banggakan teman-teman tim kelompok 3 untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri, Aulia Mutmainah Syahrir, dan juga ada Munadatul Izzah, Suci Cindy Wulandari, dan juga Rahmat Syawal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Langsung saja kepada pembahasan pertama akan dibawakan oleh rekan tim saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama, saya akan menyampaikan terkait rumus masalahnya terlebih dahulu. Yang pertama, apa konsep dasar teori kognitif sosial Albert Bandura? Dan yang kedua, bagaimana penerapan teori ini dalam pembelajaran? Kemudian yang ketiga, apa kelebihan dan keterbatasannya? Next, untuk pendahuluan, yang pertama, pendidikan membentuk kepribadian pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan merupakan proses fundamental dalam membentuk kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan didik. Untuk memahami proses belajar secara lebih mendalam, berbagai teori belajar telah dikembangkan oleh para ahli. Salah satunya adalah teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan bahwa belajar tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, melainkan juga melakukan proses observasi terhadap perilaku orang lain, atau yang dikenal dengan observasi learning. Kemudian yang kedua, teori kognitif sosial Bandura, belajar melalui observasi. Dengan demikian, mempelajari teori kognitif sosial Albert Bandura menjadi krusial dalam arahan psikologi pendidikan, karena dalam memberikan kerangka konseptual bagi pendidik dalam merancang strategi pembelajaran dan efektif, membentuk perilaku positif, serta menumbuhkan kemandirian belajar pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peran guru, teman sebaya, dan media digital dalam pembelajaran. Dalam konteks psikologi pendidikan, teori Bandura menjadi penting karena mengaitkan tiga aspek utama. Yang pertama, faktor personal, perilaku, dan lingkungan yang saling memengaruhi secara tidak balik atau reciprocal determinants. Artinya, siswa tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga dapat memahami lingkungannya. Melalui interaksi sosial, konsep ini relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, di mana peran guru sebagai model pengaruh teman sebaya, serta menjadi digital menjadi bagian penting proses pembelajaran. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai rumusan masalah dan juga pendahuluan untuk materi kami yang selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat akan dibawakan oleh rekan tim saya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu ada memberikan penjelasan mendalam tentang konsep dasar teori kognitif sosial Albert Bandura, termasuk termasuk proses observation, learning, modeling, self effication, dan reciprocal determinism. Yang kedua ada mengkaji bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam praktik pembelajaran baik melalui modeling, kerja kelompok, maupun pemanfaatan teknologi digital. Yang ketiga ada menjelaskan keunggulan teori Bandura dalam pembelajaran modern serta kendala dan tantangannya ketika diaplikasikan di kelas. Terus ada manfaatnya, yaitu yang pertama, menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai teori kognitif sosial sehingga dapat diterapkan saat belajar maupun saat menjadi calon pendidik.
Yang kedua yaitu memahami teori Bandura mengenai memberikan wawasan tentang strategi pembelajaran berbasis modeling dan self-efficacy serta membantu guru menggunakan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga yaitu bagi peneliti menjadi referensi ilmiah dan dasar kajian untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan teori kognitif sosial di dunia pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi sejauh ini terdapat tiga poin pembahasan yaitu pendahuluan, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari teori kognitif sosial Bandura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pembahasan mengenai definisi dan tokoh utama. Dari teori kognitif sosial ini bisa kita lihat pada slide yang tertampil, tokoh utama dari teori kognitif sosial sendiri. Teori kognitif sosial ini sendiri merupakan Albert Bandura. Beliau merupakan seorang psikolog asal Kanada yang kemudian berkarir di Amerika Serikat. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh psikologi paling berpengaruh di abad ke-20. Teori yang ia kembangkan awalnya dikenal sebagai social learning theory atau teori belajar sosial, lalu berkembang menjadi social cognitive theory atau teori kognitif sosial. Bandura menekankan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Hal ini dibuktikan melalui eksperimen yang sangat terkenal, yaitu Bobodol Experiment. Dalam penelitian tersebut, Bandura menunjukkan bahwa anak-anak dapat meniru perilaku agresif hanya dengan mengamati orang dewasa saja. Dari sini, beliau menyimpulkan bahwa belajar merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, personal atau kognitif, perilaku, dan juga lingkungan. Hubungan ketiga aspek ini disebut sebagai reciprocal determinism. Dengan kata lain, teori kognitif sosial memandang bahwa siswa bukan sekedar penerima informasi pasif, melainkan individu yang aktif yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya dan bahkan mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena itu, teori ini sangat penting untuk dipahami dalam dunia psikologi pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Saya serahkan untuk pembahasan terakhir kepada rekan tim saya. Baik, pada slide ini kita masuk kepada prinsip-prinsip belajar menurut Bandura. Pertama, belajar tidak hanya terjadi lewat pengalaman langsung, tapi juga melalui observasi. Jadi, siswa bisa belajar hanya dengan melihat teman atau gurunya. Kedua, penguatan tidak harus dialami sendiri, tapi juga dengan melihat orang lain mendapat penghargaan atau hukuman. Ini disebut vicarious reinforcement. Ketiga, guru punya peran penting sebagai role model, sehingga perilaku guru sehari-hari otomatis jadi contoh bagi siswa. Keempat, self-efficacy atau keyakinan diri sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Ada beberapa penelitian yang memperkuat teori ini. Misalnya penelitian Pramudiantoro dan Ismail, yaitu pada tahun 2025 yang menemukan bahwa modeling mampu meningkatkan motivasi siswa. Kemudian penelitian Aziza dan kawan-kawan tahun 2021 menunjukkan bahwa observational learning tetap efektif dalam pembelajaran daring meski interaksi sosial berkurang. Selanjutnya masuk pada analisis kelebihan dan kelemahan teori Bandura serta penerapannya dalam pendidikan. Kelebihannya, teori ini sangat relevan di era digital, menekankan peran aktif siswa dan mampu memadukan faktor internal maupun eksternal. Adapun kelemahannya adalah teori ini sangat bergantung pada kualitas model. Kalau modelnya salah, siswa juga bisa meniru perilaku yang salah. Selain itu, teori ini kurang memperhatikan perbedaan individu. Nah, untuk penerapannya, guru bisa menjadi live model dalam pembelajaran, memberi penguatan terhadap perilaku positif siswa, serta memanfaatkan observational learning dalam berbagai konteks, mulai dari eksperimen, keterampilan teknis, sampai kegiatan micro-teaching di perguruan tinggi. Itu saja penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembawaan materi dari kelompok kami yang sejauh ini sudah ada rumusan masalah, bahasan, tujuan dan manfaat, serta tokoh utama dari teori kognitif sosial ini, dan juga tadi ada pembahasan mengenai analisis dan juga penerapan teori kognitif sosial ini di dunia psikologi pendidikan. Sebagai penutup, saya akan membacakan kesimpulan.
Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Konsep-konsep kunci seperti observational learning, modeling, self-efficacy, dan juga reciprocal determinism menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana siswa belajar dan juga berperilaku. Analisis menunjukkan bahwa teori ini memiliki banyak kelebihan, di antaranya menekankan peran aktif individu dalam belajar, relevan untuk pendidikan modern, serta memberikan perhatian besar pada pembentukan kepercayaan diri siswa. Namun teori ini juga pasti memiliki keterbatasan, misalnya sulitnya mengukur aspek kognitif seperti self-efficacy, serta resiko siswa meniru perilaku negatif jika model yang diamati tidak tepat. Dalam praktik pendidikan, teori Bandura dapat diterapkan melalui strategi pembelajaran berbasis modeling, pemberian penguatan, serta pengembangan self-efficacy. Semua strategi ini menunjukkan bahwa teori kognitif sosial masih sangat relevan dan juga bermanfaat untuk membentuk perilaku, karakter, serta motivasi belajar siswa di berbagai jenjang pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang nyata dalam mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Mungkin itulah tadi pembawaan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.